Ya, kembali lagi di channel Invest is Good. Kali ini kita akan membahas terkait pajak dividen. Jadi, saya seringkali menemukan komen ya di forum-forum seperti Stockbit atau di forum lainnya yang terlihat masih banyak yang menanyakan bahwa dividen ini sebenarnya sudah dipotong pajak atau belum saat yang berhak itu menerima. Nah, jadi saya ingin membahasnya singkat saja. Ini saya ambil dari news.ddtc.co.id. Jadi saya menggunakan artikel ini ya sebagai acuan. Jadi bagi rekan-rekan yang baru memulai perjalanan investasinya, semisal rekan-rekan itu membeli saham-saham yang memberikan dividen berdasarkan UU Cipta Kerja tahun 2020, itu dividen yang rekan-rekan terima itu tidak lagi dipotong PPh final 10% dari sekuritas. Saya ulangi lagi bahwa ketika rekan-rekan mendapatkan dividen ya, dividen jadi setelah UU Cipta Kerja ini disahkan, dividen yang rekan-rekan terima yang sudah ditransfer ke rekening rekan-rekan itu tidak lagi dipotong PPh final, tidak lagi dipotong PPh final oleh sekuritas. Karena sebelum sebelum Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan 2019 ke bawah ya, 2019 ke bawah, itu pemotongan dilakukan oleh sekuritas. Jadi ketika uang dari dividen itu masuk, nilainya sudah dipotong oleh sekuritas. Jadi rekan-rekan terima bersih dan berhak mendapatkan bukti potong dari sekuritas. Setelah Cipta Kerja disahkan, maka sekuritas tidak lagi memotong pajak final terhadap dividen yang rekan-rekan terima. Oke, jadi clear ya di situ. Jadi bukan berarti rekan-rekan mendapatkan dividen, dividen itu sudah selesai pajaknya. Belum, belum. Jadi di undang-undang tersebut itu ada semacam pilihan. Saya mungkin lebih menyebutnya pilihan ya, pilihan yang diberikan oleh Republik Indonesia. Bahwa jika rekan-rekan itu ini melakukan investasi ya. Nah, ini dividen menjadi salah satu jenis penghasilan yang tidak dapat dikenakan PPh mana ini. Nah, dividen merupakan objek pajak PPh baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dapat menjadi non-objek PPh. Jadi, di aturan terbaru itu diberikan pilihan. Kalau rekan-rekan mau menggunakan dividen itu untuk konsumsi atau kebutuhan pribadi rekan-rekan, rekan-rekan bisa membayar pajak final sebesar 10% dari nilai yang didapat. Setelah nanti dibayarkan, itu sudah selesai, itu sudah clear, itu bersih, itu adalah hak rekan-rekan sekalian. Sudah clear. Semisal rekan-rekan merasa, oh saya tidak mau membayar pajak final itu 10% itu ya bisa mungkin karena nilai dividennya cukup besar ya. Kalau di atas 100 juta kan rekan-rekan akan terkena pajak 10 juta ya, lumayan lah itu untuk liburan ya, untuk liburan atau untuk jajan rekan-rekan, healing rekan-rekan. Bisa, rekan-rekan bisa tidak dikenakan pajak, tetapi harus memenuhi syarat investasi. Investasinya berapa? 3 tahun dan di instrumen-instrumen
yang sesuai dengan PMK 18 2021. Ingat, saya tekankan sekali lagi ya, rekan-rekan bisa, boleh tidak membayar pajak final, tapi harus direinvestasi sesuai aturan investasinya sesuai dengan PMK 18 2021 selama 3 tahun berturut-turut. Oke, jadi kita coba lihat ya di PMK 18 2021. Nah, ini. Jadi bentuk investasinya apa? Direinvestasi kemana? Nah, di sini di pasal 33 ya, 33, 34, 35 itu mengatur. Jadi surat berharga negara Republik Indonesia, surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan terima dividen, dividennya direinvestasi, dibelikan SBN atau sukuk, itu sudah memenuhi. Itu sudah memenuhi. Atau mau ke obligasi atau ke sukuk BUMN yang diterbitkan oleh BUMN, itu juga boleh. Itu juga boleh. Lebih yang paling mudah itu ya, tapi kalau rekan-rekan punya investasi infrastruktur atau sektor real ya silakan saja, tapi cara yang paling mudah bisa melalui SBN atau obligasi. Atau di sini atau direinvestasi ke saham lain bisa. Atau reksadana bisa. Bahkan kalau rekan-rekan mau, rekan-rekan masukkan saja ke deposito atau tabungan, itu sudah dianggap reinvestasi. Dan nanti selama 3 tahun, rekan-rekan itu nanti akan diwajibkan untuk membuat laporan realisasi. Selama 3 tahun berturut-turut, kalau saya tidak salah. Nah ini, tidak ada. Nah ini. Jadi rekan-rekan harus melaporkan penyampaian realisasi investasi 3 tahun berturut-turut. Setelah itu maka dividen tersebut menjadi bebas pajak. Jadi kembali lagi ya, ini kembali lagi karena Indonesia ini kan menganut self assessment ya. Jadi rekan-rekan yang dipaksa untuk jujur. Jadi ya tentu ada pilihan rekan-rekan ya tidak peduli dengan ini semua, tapi kembali lagi akan ada konsekuensi penindakan dari tim pajak ya. Tim pajak, Dirjen Pajak pasti akan ada tindakan kalau rekan-rekan ya ternyata tertangkap tidak mengikuti aturan ini. Jadi kalau bagi saya pribadi, saya selalu menyarankan untuk ikuti saja aturan pajaknya. Memang mungkin ribet ya, ribet dan ya ini demi keamanan rekan-rekan sendiri dan kenyamanan dan juga ya untuk membangunlah negara ini karena kan salah satu penghasilan negara kan dari pajak. Jadi saya kasih kesimpulan di akhir ya, ini akhir kata. Kalau rekan-rekan terima dividen, rekan-rekan punya dua pilihan. Kalau rekan-rekan mau mengkonsumsi dividen itu, ya bayar saja 10%-nya PPh finalnya melalui Kortek ya. Jadi di Kortek nanti silahkan buat bukti potong. Kalau tidak bisa silahkan hubungi kantor pajak. Kantor pajak itu sudah kooperatif lah. Jadi jangan dilihat kantor pajak itu sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi kalau rekan-rekan perlu panduan, silahkan ke sana. Silahkan belajar membuat billing pajaknya. Nanti ketika rekan-rekan sudah membayar itu dan melaporkannya di SPT tahunan, udah bebas. Itu sudah bebas, itu hak rekan-rekan sekalian. Kalau misalkan rekan-rekan mau bebas pajak, ya nanti rekan-rekan harus belajar membuat laporan reinvestasi selama 3 tahun. Kembali lagi silahkan ke KPP terdekat, tanya-tanya ke mereka, karena kan Kortek mungkin ada perbedaan cara atau menu. Jadi jangan takut, jangan sungkan untuk tanya.
Karena kembali lagi, saya berharap ya terlepas kontroversi dan apapun yang terjadi, membayar pajak itu bagi saya penting dan juga salah satu kewajiban kita lah sebagai warga negara. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. See ya.